Selamat siang. Ya, siang. Terima kasih kamu telah hadir dalam konseling hari ini. Eh, Perjalanan kamu dari rumah ke tempat ini lancar atau tidak? Bisa dibilang nggak lancar ya, karena kan tadi saya dalam keadaan sakit dan ya terpaksa harus masuk sekolah gitu. Oke, kabar kamu hari ini? Ya, sedang sakit lambung, tapi Oh, udah gitu. lumayan karena tadi udah minum obat juga. Oke, terus perasaan kamu hari ini? Perasaan hari ini mungkin nggak ada rasa senang, nggak ada rasa sedih, kayak just normal, tapi Mhm, capek aja. capek aja. Terus perasaan selama minggu pekan inilah, seminggu pekan ini kayak gimana? Neraka. Neraka. Oke, Capek banget, ujian kan ujian. oh apa nih yang menjadi kendala? Mungkin karena ujiannya ini kebanyakan rata-rata ngebuat Word sama PPT. Mhm. Jadi kita harus lebih sering begadang. Oh gitu. Jadinya agak lelah ya di situ ya. Begadang. Oke, tujuan kamu hadir pada konseling hari ini? Ya mungkin mau konseling aja sih sedikit-sedikit itu tentang kehidupan saya. Oke, hmm, mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam ya cerita kamu, aku mau ngasih info nih. Di sini tuh ada akses kerahasiaan, jadi kamu bisa secara terbuka cerita kepadaku kayak perasaan kamu, keluhan kamu yang dirasakan gitu ke aku tanpa aku sebarluaskan ke pihak luar atau pihak manapun gitu. Apakah kamu paham? Paham, paham. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ya ke cerita apa yang kamu rasakan. Ya, bisa. Terus Mhm. mungkin hari ini bisa dibilang ya sudah saya bilang kan tadi saya sakit. Sebenarnya saya ingin tidak masuk, tapi ya terpaksa masuk karena ada remedial juga. Dipaksa karena kan hari ini terakhir. Dan sebelum-sebelumnya juga saya lagi nilai drop yang kebanyakan remedial. Oh, berarti seminggu pekan kemarin itu ulangan ya? Iya, Oh, UAS ya? iya, akhir semester. Gimana tuh ngedropnya karena faktornya? Bukan faktor begadang atau apa, tapi mungkin faktor telat masuk karena begadang gitu sih. Oh, berarti dari awal UAS itu Ya, sebelum telat. UAS, sebelum Oh, UAS. sebelum. Iya kan, dulu sempet sering banget saya nggak masuk sekolah itu karena ya kena kutukan lah. Oh, Mau dibilang iya. kutukan atau enggak atau apa, tapi saya kayak ngerasa itu kutukan. Kenapa disebut kutukan? Karena saya punya pantangan di hidup saya itu ada dua. Karena yang pertama itu jika tidur lebih jika jam 1 malam Mhm. lebih baik gak usah tidur buat ke sekolah. Oh gitu, karena Mungkin nggak bisa bangun. oh itu yang menjadi kutukannya di situ ya. Iya. Jadi nggak bisa bangun itu disebut kutukan karena Ya nggak bisa bangun karena kan karena kita begadang cuman lewat jam 1 doang. Tapi nggak bisa bangun sampai mungkin jam 10 baru bangun itu. oh jadi ada rasa ketakutan, kecemasan di situ Iya. ya. Makanya lebih baik nggak usah tidur. Jadi kamu dari faktor yang tidak bisa tidur ini dampak ke sekolahnya gimana? Ya bisa dibilang sih jadi hilang daya fokus. Mhm. Dan saya juga lumayan jadi susah menghafal gitu. Oh, kalau misalnya ada ulangan maju gitu ya, Iya. maju Iya. menghafal, lalu di depan itu gak bisa, Iya. gak bisa ngeblank atau memang masih bisa sedikit lah, ada hafalan sedikit atau memang sama sekali ngeblank? Ngeblank sama sekali. Kecuali kalau misalnya saya itu tidur beneran kayak dari jam 9 udah tidur atau jam 10 itu bisa ngafal dengan cepat. Tapi kalau misalnya begadang itu bisa lebih lama, bahkan sampai mau ujian jamnya itu udah mau selesai masih belum ngafal sama sekali, nggak hafal. Oh, nggak hafal sama sekali. Berarti gimana tuh kalau misalnya pas memang hari itu memang harus maju, dirimu kayak gimana? Apa yang dilakukan? Dalam keadaan apa nih? Misalnya guru nih memang ya sehafalnya kamu aja gitu. Apa yang kamu lakukan? Tetap maju kah Tetap atau? maju. Oke. Dan lebih baik mencoba walaupun ya susah. Iya, tapi memang sama sekali nggak bisa ya, maksudnya walaupun udah menghafal di sekolah nih sedikit lah, nggak ada yang masuk ke Nggak dalam. ada kalau misalnya dalam keadaan begadang sampai pagi. Oke. Terus sering terlambat juga atau gimana? Kalau itu tergantung, seperti kayak saya tidur jam 12 gitu. Sialnya saya kayak lupa ngatur alarm di HP. HP kan HP saya kan itu ya yang nggak ada alarmnya.
atau bisa bilang suaranya nggak ada gitu kan. Iya, iya, iya. Terus ya nggak ada alarm dan kita bertumpu pada cahaya aja. Oh, Karena kan gitu. jam 7 pasti cahaya udah keluar tuh. Betul, betul, Soal betul. materi baru kena mata baru bangun. Kecuali Oh. kalau misalnya udah tidur cepat itu baru bisa bangun. Oh, berarti tipe rumahmu tuh kayak maksudnya Ada jendela gitu. Jendela ngarah oh, ke kamar. cahayanya. Jadi cahayanya yang bisa Bangunin. membangunkan. Oh. Karena kan panas kan. Iya sih benar. Terus habis itu kalau memangnya kamu dalam rumah itu tinggal sama siapa? Untuk saat ini cuman berdua, saya sama om saya yang belum nikah. Om kamu itu nggak pernah bangunin kamu atau bagaimana? Dia tuh orangnya udah kerja ya, dia kan Mm-mm. kerjanya ngojol gitu. Mm-mm. Ya terus pulangnya agak malam gitu, jam 12 atau jam 11 sih. Jam 12 itu paling lama. Kalau jam 11 itu dia masih main game lah mungkin. Nah, untuk tidurnya dia tuh setahu saya jam 1 sama jam 3 kalau nggak salah itu. Oh, sekitar dini hari ya. Dan dia bangunnya itu pasti jam 12-an. Jam 12 untuk narik ojol atau? Ya, jam 12 siang ya. Oh, jam 12 siang. Iya. Tapi langsung narik. Iya. Oh, berarti memang di Nggak rumah ada. itu nggak ada intens banget ya sama kamu ya? Kalau intens itu ada sering. Oh, tapi Kayak memang kayak nggak. mungkin dia cerita apa sih, cerita tentang hari ini kayak dia dapat orderan banyak gitu. Oh, tapi tetap masih cerita gitu ya? Iya, sering. Nggak los. Nggak diem-dieman aja dalam rumah. Nah, Oke, oke. Terus kan nggak ada yang bangun ini. Kenapa sih kamu ada faktor-faktor yang lain nggak sih yang mempengaruhi mungkin di sekolah itu kurang, yaitu kurang fokusnya karena kan bergadang atau memang nggak bisa tidur lah ya. Tapi ada faktor lain nggak sih kayak di keluarga, kayak di masa lalu kamu lah? ada Iya. itu sangat berimpact sih sama saya yang sekarang. Iya. Itu salah satu orang yang penting di hidup saya itu yaitu nenek saya. Mhm. Dia tuh dulu sering banget waktu SMP ya. Dia sering banget bangunin saya kayak jam berapa itu 2 jam sebelum sekolah harus bangunin. Jadi ya saya udah terbiasa gitu, terbiasa dibangunin, nggak pernah Lalu? bisa bangun sendiri. Makanya berimpact ke yang sekarang. Oh. Jadi susah bangun gitu. Jadi kayak masa merindukan nenek lah ya, sosok nenek ini ya, nenek kamu. Memangnya kenapa sih kok nenek kamu ini bisa berdampak banget buat diri kamu selain memang yang bangun tidur itu? Mungkin ada hal-hal yang lain? Ada, dia kan setelah mama meninggal dia yang apa ya? Sebelumnya kan mama saya ini emang kayak gimana ya, agak dibilang kasar kepada anaknya bisa sih. Jadi saya dipegang aja sama nenek. Nenek udah ngepegang saya itu dari sejak umur saya kelas 3. Kelas 3. Saya diamanin ke Samosir, ke Oh, tahu nggak? iya, Medan. tahu. Berarti kamu tinggalnya sama Nenek sebelumnya. nenek dulu. Lebih lama. Oke. Terus semenjak nenek nggak ada, Ya, tinggalnya sama ibu. bukan, ibu meninggal duluan baru nenek. Oh, ibu dulu ada meninggal, baru nenek. Kamu lebih sayang ibumu atau nenekmu? Mungkin bisa dibilang dua-duanya. Dua-duanya. Tapi lebih ke prepare ke si nenek saya. Ke nenek ya, karena nenek emang kasih sayangnya penuh ya. Iya. Oke. Terus apa sih namanya? Kamu punya adik atau kakak? Untuk adik saya punya. Dia itu sekarang kelas berapa ya? Kelas 7 atau kelas 5 saya lupa. Oh gitu. belum. Kelas. Masih SD deh. Oh. Jadi kamu punya adik ya? Iya ada. Ya, kemungkinan sekarang kelas SD sampai kelas 7 kan ya? Kelas 6. Oh kelas 6 ya? Iya. Umur kelas 6 atau nggak kelas 5 itu? Oh gitu. Jadi udah mau ke SMP juga ya? Tapi ya begitu. Nggak, ngomong-ngomong ini hubunganmu sama adikmu kayak gimana? Bisa dibilang karena dia adik tiri juga. Jadi ya nggak pernah akur, bukan nggak pernah, kayak impossible aja itu bisa. Memang maksudnya nggak ada ikatan banget ya untuk intens
berkomunikasi atau berhubungan erat sama adikmu ya. Iya, itu juga gara-gara ya backstory, ada something juga sih. Apa tuh somethingnya? Mungkin bisa dibilang gimana ya? Kalau misalnya dia ngasih tahu kalau misalnya mama saya itu sebelumnya sedang sakit, ya pasti kan saya lebih ngurus ke mama dulu gitu. Iya, iya. Tapi Betul. dia nggak bilang, dia ngasih tahu saat mama udah nggak udah meninggal, Mhm. dan dia udah lumayan kaku gitu. Oh, jadi kamu juga ada rasa kecewa sama adik kamu ini ya? Masalahnya kan saya nggak tahu apa-apa ya kan. Saya kan di situ lagi ujian juga, jadi ya lagi fokus ujian. Terus setelah ujian kan ada itu ya kelulusan kan SMP. Iya, iya. Nah itu libur SMP itu, Oh, jadi maksudnya mama kamu meninggal itu saat kamu lagi libur SMP. libur SMP? Iya, pas mau masukkan SMP. Oh, di situ tuh memang rumah kamu berjarak berapa deket atau gimana? Deket sebenarnya rumah nenek sama mama itu. Bahkan yang punya rumah itu kan almarhum nenek. Oh, rumahnya mama itu yang punya almarhum Kontrakan. nenek. Oh, kontrakannya. Mm-mm. Oh, jadi tinggalnya mama kamu sama adik tirimu. Iya. Lalu kamu sama nenek. Oke, gimana sih? Kayak maksudnya kok bisa sampai berdampak banget buat dirimu? Ya ini tentang hubunganmu dengan adikmu ini nggak erat. Ya karena itu ya udah saya bilang kan, karena dia gitu, dan juga karena nenek saya meninggal bisa dibilang karena Karena adikmu juga. dia. Wah, gimana tuh maksudnya? Untuk yang kejadian ini Mhm, masih saya ingat sampai sekarang sih, mungkin sampai dewasa. mhm. Ceritanya tuh kan saya sedang gimana ya, 2 hari ini kejadiannya sangat cepat, 3 hari malah. 3 hari. Jadi hari pertama itu saya berenang sama keluarga tante saya. Oke, terus? Berenang, tapi di situ nenek saya sebelumnya ngajakin tante saya ini berenang juga, tapi di beda tempat di Bogor. Oke. Mungkin bukan di Bogor tapi di tempat lain lah. Oh, jadi ada rencana keluarga lah ya. Lalu? Tapi bingungnya ini kenapa tante saya nolak. Dia bingung, dia juga bahkan menyesal kenapa nolak. Harusnya ikut daripada nenek saya itu ikut yang rombongan ini dari Rombongan dari? dari RT. Oh, ada rombongan juga, renang juga dari RT ya. Dan berenangnya itu Lalu? ke Bogor. Oh, jadinya nenek kamu itu ikutnya yang ke RT ini daripada rencana keluarga. Ya, sebenarnya dia nggak mau berenang, tapi karena adik saya ini maksa, dan ya karena kasihan juga kan, mungkin pengen refreshing ya, namanya juga udah tua kan nenek-nenek. Iya, betul. Nah dia refreshing, tapi sialnya itu saya juga di hari pertama ini bilang kan lagi pergi gitu kan, lagi pergi. Saya nggak tahu kalau misalnya beneran mereka pergi Mau ke berangkat Bogor, gitu iya. ya. Nah, Oh, terus dirimu nggak tahu. nggak tahu. Karena diri posisinya di Lagi berenang sama tante, keluarga tante. Oh, iya, oke, I Dia kan see. punya 3 anak. Aha, lanjut. Nah terus di hari kedua ini saya udah tahu kan mereka mau berenang, udah prepare juga mereka. Iya. Nah perginya tuh mereka pagi-pagi. Pagi-pagi. Subuh kan udah tahu kan, ke Bogor pasti subuh lah. Oh, karena jaraknya lumayan ya. Lumayan. Naik apa tuh? Adikmu dengan nenekmu Bus ini. chart apa sih, kayak bus yang Bus pendek, dari ini ya, tapi dari pendek. Oh, Bukan tapi yang- memang rombongan dari RT semuanya Iya. ikut. Harus diwajibkan atau memang Nggak diwajibkan, tergantung itu mereka bayar semua. Oh, bayar. Ya, per orang bayar. Oh, jadi adikmu ini mintalah berenang Iya pengen ikut. banget ya gitu Iya, ya. Jadi makanya. nenekmu sebagai ya mengikuti lah ya permintaan cucunya. Ya padahal kan sebelumnya juga dia pengen berenang, jadi ya udah nggak apa-apa. Oh, Sekalian nenekmu aja. juga pengen berenang. Iya, Oh, sebenarnya kan dia kan oke. sering berenang itu kan di Samosir, di kampung. Oh gitu. Jadi kayak berenang banget. berarti memang jiwanya memang pemberenang banget ya, maksudnya. Iya. Orang di kampung aja, di belakang aja udah danau. Oh ya, pantas berarti neneknya pengen ikut. Tapi gimana nih? Kenapa yang membuat kamu kecewa banget di situ sama adik kamu? Di hari ketiga setelah mereka pergi, malam-malam saya menunggu kan mereka pulang. Saya dapat kabar dari om saya yang terakhir, yang bontot sama saya sekarang ini, belum nikah. Iya. Dapat info kalau misalnya nenek saya ini masuk rumah sakit. Oh, Saya panik dong dengarnya, ini kenapa nih?
tapi ya udah mungkin cuman masuk apa kayak sakit doang kan, dia kan udah tua juga. Iya, jadi Dia kenapa ada tuh? dia sebelumnya juga ada kayak sakit kaki gitu kan, mungkin biasa. Oh, jadi faktor usia ya dikira Iya, kamu. saya kira faktor taunya pas apa setelah mulai memburuk kayak dia udah nggak bisa berdiri, kayak udah tiduran tapi dia masih bisa buka mata, Oh iya. masih bisa buka mata. Lalu saya sama keluarga tante saya itu pergi ke Bogor, rumah sakit Bogor. Oh, berarti memang langsung dirujuk ke rumah sakit dekat Mm-mm. Bogor situ ya? Tidak jauh dari lokasi berenang itu. Iya. Oh, lalu gimana tuh proses selanjutnya? Ya setelah saya sampai di sana, Mhm. ya saya ngeliat dong kalau misalnya ini udah pasti gara-gara dia si adik saya. Oh, Karena kan saya juga baru dapat info setelah nenek meninggal itu ada yang dan ada tetangga juga yang bilang kalau misalnya nenek saya di sono langsung berenang setelah sampai. oh, jadi belum sempat sarapan atau Soalnya kan mereka kan subuh-subuh ya perginya ya, mungkin sampai di sana pagi gitu. sekitar jam 7 gitu Jam mungkin ya. 8-an lah kayaknya. Oh, oke. Masih dingin kan, apalagi Iya, puncak Bogor ya. Bogor. Nah, Oke, lanjut. terus saya nyalahin adik saya ini karena kenapa? Dia masih udah kecil, gimana ya? Masih kecil. Masih kecil sih, tapi saya masih benci aja karena kan dia udah sebenarnya di kelas udah kelas 3 dia di situ. Oh, dia posisinya udah kelas 3. Udah. Ya, jadi menurutmu itu kelas 3 itu udah bisa mengerti ya keadaannya. Orang bahkan saya jadi kampung aja udah bisa Oh semuanya. iya, maksudnya ya secara umum lah ya, manusia kelas udah sekolah lah ya, udah bisa kayak memahami situasi lah intinya kan. Tapi mungkin adikmu ini shock juga mungkin ya, maksudnya dalam arti atau gimana tuh, dalam karena nenekmu ini udah mau berenang nih, tapi emang posisinya adikmu di mana? Dia cerita nggak? Nggak pernah cerita. Nggak pernah ngomong, saya nggak pernah cerita sama dia, nggak pernah ngobrol. Nggak, yang ini info ini Dari tetangga yang ikut berenang juga. Oh gitu. Oke, lanjut berarti. Ya kan dia bilang kalau misalnya berenang, tapi apa adik saya ini nggak nyuruh buat Sarapan gitu. dulu gitu. Dia malah sarapan sendirian. Oh gitu. Iya, makanya saya setelah ngedengar cerita itu udah gedek banget sih. Wah, berarti memang maksudnya gara-gara adikmu ini nenekmu ya drop lah ya. Iya. Drop di situ. Terus semenjak dilarikan ke rumah sakit, gimana keadaannya? Keadaan siapa? Nenek kamu tuh. Ya udah drop, dia nggak bisa bisa berdiri tapi masih bisa nafas, bisa buka mata, masih bisa ngobrol. Oh, oke. Selang berapa waktu atau berapa gimana? Cepet banget, bisa dibilang cepet banget. Oh iya. Soalnya di saat malam kan saya kan kesana kan malam, ya kan? Jadi kan saya kan sampai di rumah sakit Bogor itu malam, lalu jam 8 atau jam 10-nya, jam 10 siang, mungkin setelah jam 10, jam 10-an kan itu kan, jadi karena kita gimana ya bisa dibilang, dia kan rumah sakit negeri ya. Iya. Jadi kita mau masukin swasta aja ke Karolus sebenarnya tujuan utama. Ya udah kita pindahin aja. Tapi dari pihak rumah sakit Bogor udah bilang kalau misalnya ini darahnya ya detak jantung itu saya lupa, masih belum bisa sebenarnya. Belum bisanya maksudnya? Kayak belum bisa dipindahin. Kan ada ketentuannya gitu. Oh iya, belum bisa hari itu ya. Karena masih dropnya parah ya. Lalu ya, tapi keluarga maksa ya udah dipindahin. Pindah hari malam itu juga? 3 hari ini saya bilang, pas 3 hari ini udah selesai cerita langsung. Meninggal nenek saya 3 hari doang dari pertemuan pertama sampai terakhir. Udah sempat dipindahkan ke rumah sakit itu? Nah, kita dulu ke Karolus, kita udah sampai ke Karolus, tapi Karolus tidak menerima dalam keadaan seperti itu yang nggak bisa dipindahin. Oh, oke. Lalu pindahin ke rumah sakit Karolusnya itu pada hari? Mau dipindahin lagi. Oh gitu. Karena kan di Karolus gak nerima. Ya, terus orang-orang bilang mungkin karena
kita pakai BPJS. bukan BPJS sebenarnya, Lalu? pakai ambulans. Terus Oh, muncullah pemikiran bodoh dari para orang tua itu. kayak Nah, gimana tuh? kayak paman yang saya pertama, tante saya sama paman saya yang terakhir. Uh-huh. Buat mungkin kan saya sama paman saya yang pertama ini naik mobil temen Haha. paman saya Ke ngikutin itu ke Karolus. Oke, terus? Nah mungkin pemikiran mereka itu mungkin dipindahin aja awal neneknya ke dalam mobil merah kayak mobil tumpangan itu tau nggak sih? Oh. Tapi bukan kayak mobil truk itu, bukan kayak mobil penumpang biasa, kayak Iya, mobil iya, iya. pribadi. Oh ya, I see. Dipindahin. Terus lanjut. Dipindahin. Mhm. Terus saya bingung kenapa. Terus ya udah dipindahin, itu masih aman. Namun sampai di RSPAD kan pengen dipindahin ke RSPAD ya. Oke, kita dipindahin ke RSPAD. Dipindahin saat ingin penurunannya itu kayaknya mereka berdua panik atau apa, jadi salah arah masuknya. Salah arah masuk ke rumah sakitnya? Bukan salah masuk, ngeluarin Oh, nenek ngeluarin saya gitu. nenek Iya. kamu. Jadi kan contoh nih, ini mobilnya arah ke sini, Iya, pintunya iya. kanan kiri. Haha. Ini kan pintu masuk RSPAD. Iya. Mobilnya datang sini, harusnya kan dari sini kan? Iya. Harusnya ya? Iya, pasiennya kan sini. Iya. Tapi gobloknya mereka muter. Oh, jadi Mungkin membuang waktu ya, iya, gitu ya. buang waktu. Dan karena mereka panik juga, ya begitulah. Lalu gimana tuh? Udah saat sampai di RSPD-nya itu? Udah ngapa-ngapain di sini. Oh gitu. Iya. Jadi Udah udah mau tanda tangan. udah mau ini ya. Heeh. Sakratul maut gitu ya. Heeh. Oke. Lalu saat udah kayak gitu dokter tanganannya kayak gimana? Langsung memberikan kayak mana ya? Yang listrik itu apa sih namanya? Oh, langsung infus maksudnya selang Bukan yang selang, apa sih yang untuk detak iya, jantungnya. detak jantung ya. Untuk menyelamatkan Yang maksud pakai listrik pernafasannya. itu. Iya. Oh, langsung ke ruang ICU. Bukan, bahkan di pertengahan sebelum nggak masuk ruangan bahkan. Kan Oh. pintu masuk. Iya, Maju iya, iya. dikit itu kan belum masih meja pendaftaran gitu. Iya, betul. Nah, di situ Di situ Iya. dokter langsung ngasih bertindak Heeh. ya. Oh, berarti cepat juga ya dari pihak rumah Nah, sakitnya. cepet juga. Tapi maksudnya saat ditindak kayak gitu, Ya emang udah tahu sih saya bakalan nggak bisa. oh kamu hadir juga kamu juga ada di situ. Iya, saya semuanya dong yang pergi ke Bogor semuanya ada di situ. Oke, adik kamu Ada juga, ada. ada. Cuman dia di mana nih? Di sebelah. Ya semuanya pada ngeliatin kalau misalnya nenek saya udah meninggal. Oke. Terus pas terakhir saat nenekmu terakhir itu ada pesan atau apa enggak? Atau Ya. memang cuma melihat aja? Ada sih pesan-pesan saya seperti pesan orang tua kan tahu kan, Iya, jangan iya. nakal lu gitu. Oh udah. Itu saat-saat memang dia masih bisa berbicara ya sedikit Bisa ya? waktu di Bogor itu. Oh waktu di Bogor, maksudnya di RSPD-nya itu Udah nggak ada kan. Memang- Bahkan udah kan saat diturunin dari mobil itu udah ngap-ngapan, udah iya seperti ngap-ngapan itu udah. nggak bisa ngomong. Kan itu kan Oh, udah iya, tanda-tanda bener. matian. Oh jadi langsung ke ya cuman udah. meninggal di tempat di Iya. situ. Kan sebenarnya kan tanda-tanda udah mau siap mati kan ngapa-ngapa. Iya. bener. Kalau misalnya emang udah begitu ya udah relain aja. Oke. Jadi perasaanmu kayak gimana tuh waktu di situ? Oh, udah hancur. Pecah ya? Udah mendingin kayak saya berdoa ke Tuhan. Tuhan tolong deh. Kan sebelum masih pembantuan Ngapa, ya? gitu. Saya Iya. berdoa sama Tuhan, tolong dong biarkan aja nih Ada- saya hidup gitu. Ada mujizat gitu ya. Biarinlah sisa hidup saya dibagi dua gitu, atau mungkin lebih sedikit lah, lebih dikit gitu. Oke. It's okay, tapi jangan nenek saya gitu. Iya. Tapi Tuhan berkehendak lain dan Hmm. ya nenek saya meninggal. Terus itu kamu pecah lah ya. Iya. Terus perasaan kamu dendam sama adikmu ini mulai ya gimana ya? Bukan mulai, udah ada. Udah ada cuman Karena malah bertambah ya. Kan pertama kan mama saya meninggal baru nenek. Iya ya. Dari Jadi sejak mama itu jadi bertambah. Bertambah. Sampai nenek itu menambah. wah, di situ dirimu nangis atau Oh ya nangis lah. Bahkan Nang- kalau misalnya kakaknya ada di situ mungkin berasa berisik. Satu ruangan kan itu kan meja apa ya, lobby. Iya. Ya lobby registrasi? berisik gitu Oke. teriakan saya.
Paham, paham, paham. Wah, hancur. Jadi emang pecah lah pokoknya Ya. suasana di situ ya. Lalu kalau adik kamu gimana nih? Sedih juga atau gimana tuh? Iya, langsung. Karena memang kan situasinya juga gawat gitu ya kan. Iya. Memang nggak bisa terkendali di situ kan. Heeh. Tapi adikmu kan masih kecil ya, masih SD juga, kelas 3 masih atau Dia udah? kelas 3 tapi sering tinggal kelas sebenarnya udah bisa Oh gitu. pemikiran. Oke, saya Oh bilang, sering tinggal kelas. iya. Nah, saya bilang dia sebenarnya udah bisa berpikir. Oke, ada rasa-rasa nggak kayak misalnya dia nunduk kah, kayak ada rasa bersalah gitu? Oh, saya di situ nggak fokus, orang saya itu aja nangis. Oh setelah dari situ nenekmu dibawa pulang. Di pemandikan dulu di RSPAD. Oh langsung dimandikan di situ, langsung dibawa pulang untuk pemakaman. Pemakaman itu kan kita adat Batak ya. Heeh. Jadi pertama kita ngadain pesta kematian. Oh gitu, di rumah ya? Kayak kita kan naruh beli peti, terus naruh nenek saya di dalamnya, terus dibawa ke rumah, dikasih formalin apa sih buat Iya, biar formalin. mayat gak bau gitu. Betul betul, kayak ya pengharum lah ya. Nah, Lalu? terus ya udah sekeluarga dari adik-adik nenek saya datang, kakaknya juga datang. Ya pada ada semuanya langsung malah. Langsung ya. Saking kaget ya karena dalam 3 hari ini meninggalnya saking cepetnya. Bahkan 1 hari meninggal. Wah, berarti memang di situ kamu terpukul banget ya, karena kan sosok nenek ini adalah figur yang memang memberikan kasih sayang yang sangat cukup ya untuk kamu ya. Iya. Oke, apa sih pengalaman yang memang berkesan banget sama nenekmu? Ya itulah orang saya kan gimana ya? Saya diajarin sama dia itu dari yang nggak bisa baca nggak bisa ngomong bisa dong, Heeh. nggak bisa baca nulis itu nggak bisa. Oh, Jadi belajar semenjak- terus sama nenek ya? Iya, dia pakai metode zaman dulu. Oh, kayak gimana tuh metodenya? Jadi sebelum dulu kan saya kan di kampung kan belum ada HP ya, Mhm. karena kan di kampung kan masih kecil juga. Iya. Jadi main bola, sebelum main bola itu saya disuruh nulis berapa paragraf itu, satu Oh. lembar. Saya disuruh nulis terus nunjukin hasilnya, kalau misalnya jelek Iya. ngulang. Oh gitu. Iya, makanya semenjak itu saya nulis terus biar bisa main bola. Jadi kayak maksudnya itu buat metode cara Pembelajaran nulis ya, cara asiknya lah ya Iya. nenek kamu ya. Oh, berarti memang nenek kamu ini asik banget, terus pembina banget ya, pembimbing banget kamu. Iya. Jadi beliau ini pergi ya, mungkin di lain sisi kehidupanmu juga pergi masa kayak sisi kamu itu agak yang lain ya gitu ya, Berubah. agak berubah. Saking berubahnya sampai sekarang kan saya bisa dibilang udah mulai nggak benar sih. Oh, faktor perubahan yang gak benarnya itu kayak gimana? Faktor atau contoh? Faktor dan contoh. Kalau Faktor. contohnya itu kan saya sekarang perokok berat, saya bilang itu. Mungkin itu faktornya karena ya emang om saya di rumah perokok juga kan. Oh, jadinya Dan semenjak saya masuk SMK itu juga lebih parah. oh lebih parahnya itu kayak gimana tuh? Kayak Saya kan pertama ngeliat teman-teman merokok, saya diajakin. heeh. Terus ya udah saya coba. Oh, pertama Itu nggak coba-coba. enak, nggak suka. Mm-mm. Karena kan waktu SMP juga pernah, tapi rokok 1.000 nggak ada rasa. Satu bagi 4 orang gitu. Oh, Nggak ada rasa, jadi ya ya udah. coba-coba. Maksudnya kalau yang waktu SMP itu cuman isep-isep doang ya. Itu pun belum masukin ke tenggorokan, cuman kayak di mulut terus buang. Oke. Ya kan oke. rasanya kan pahit jadinya. Iya sih benar-benar. Nah terus lanjut. masuk ke SMK, ketemu temen namanya itu dia udah meninggal sekarang, almarhum Ricky. Dia tuh perokok juga. Dia kayak mamerin ngerokok. Terus saya beli juga kan. Oh iya, dia udah meninggal. Iya, dia meninggal dia karena lambung pecah. Oh, satu angkatan, Iya. satu kelas juga. Mm-mm. Oh iya. Iya sebenarnya kan kelas kami tuh ada 3 orang yang udah keluar. Yang satu meninggal, yang 2-nya keluar dari sekolah. Begitu. Meninggalnya udah lama atau gimana? Bisa dibilang baru sih. Baru Baru 2022 di tahun ini. tahun ini. Iya. Enggak sih, enggak, maksudnya waktu kelas 11. Kelas 11. Oh, kelas 10 apa 11? 11. 11 awal. Iya. Oh, Jadi itu awal, setelah itu dapat kabar dia nggak datang kan gitu. iya. Sakit.
ya udah sakit kayak nggak datang. Terus di ujian sebelum tengah semester itu apa sebelum setengah Ulangan harian atau PTS? PTS kayaknya. PTS. PTS itu tengah semester kan ya? Iya, Nah, penilaian tengah semester itu. oh enggak, ANBK. Oh. ANBK dia datang. Oh, oke. Tapi dengan ya gitu dia masih seger sebenarnya, tapi dia udah ngerasa sakit banget. Oh, di situ ya. Datang karena kan ANBK kan harusnya nggak boleh diwakili. Iya, lalu Datang tapi setelah itu nggak dapat kabar lagi. oh, berarti Bimo Sakit, sempat ketemu di terakhir itu ANBK itu. Ya udah dia masuk rumah sakit ceritanya. Terus Emang temen deket atau temen gimana? Temen deket kan banget. gimana ya, kelas saya ini semuanya emang pada dekat, nggak ada yang musuh-musuhan. Kalau musuhan itu kan berantem terus ketemu lagi. Iya, iya, ya. Memang kan harus berbaur ya kali ya. Lalu diajarin lah sama dia nih. Bukan diajarin, kayak dia pamer terus saya Oh. ikutan aja. Ikutan tapi di situ saya udah bisa nisep. Ya kayaknya bukan dari mulut kan, bukan ke mulut. Iya, iya. Lalu oh, udah bisa di situ. Ya, Memang maksudnya dia memperlihatkan dulu ya. Kayak Iya. jadi contoh di itu ya. Oke, Jadi terus saya coba terus sampai suatu ketika saya ketemu rokok Marlboro Golong gitu kan. Udah saya udah sering pakai itu. oh. Jadi sampai saat ini ya. Itu tuh berarti dampaknya memang seserius itu ya. Memang maksudnya rokok itu memang buat penghilang stres atau Penghilang stres sebenarnya. Karena kan sebelumnya kan karena nenek meninggal udah stres banget. iya ya benar-benar. Jadi buat penghibur lah ya. Iya. Lalu apalagi nih selain rokok itu? Ada hal-hal lain nggak kayak makan kamu nggak teratur? Oh, kalau makanan itu ada saya semenjak mulai. Karena kan laki-laki ya di Iya, keluarga iya. kan tahu kan keluarga laki-laki itu nggak ada yang bisa masak. Bukan nggak ada yang bisa. Tapi Iya. kan kalau cewek kan pasti bisa masak kayak udah beli bahan olahan. Iya, maksudnya mengerti lah ya. Iya, ngerti. Ada sih laki-laki yang bisa, ada yang Enggak, ada yang Iya, enggak. kurang Kebetulan paham. saya sama om saya yang di rumah ini nggak ada. sama sekali kurang paham gitu ya. Iya, kalau saya sebenarnya tahu karena sering ngebantuin nenek gitu kan. Mhm. Tapi saya nggak percaya diri kalau misalnya bisa. Misalnya masakan itu enak gitu maksudnya. Iya. Oke, terus Ya udah jadinya saya biarin aja kan. Jadinya nggak sekarang, masak ya? paling sering sekarang makan mie. makan mie terus. Terkadang makan mie, kadang beli dari warteg gitu. Beli di luar gitu ya. Tapi paling sering makan Mie. mie. Itu berarti udah masuk ke sakit juga nggak lambung? Lambung udah ya. Udah ya, udah kena ya. Karena kan hari ini juga saya nggak masuk kan harusnya karena lambung. Wah, itu rokok juga mempengaruhi. Untuk ini saya gimana ya? Kemarin kan saya sempat juga lambung gitu. Tapi saya ke rumah sakit, ada bilang dokter kalau misalnya organ dalammu menua, penduan dingin gitu. Kemarin kan kok bisa organ dalam? Terus saya tanya kenapa, kayak katanya kamu sering rokok. Iya, itu berarti faktor rokok juga Ada. mempengaruhi ya. Selain makan Mie. kurang teratur mie dan nggak teratur ya. Berarti kamu kalau di rumah itu makan mie terus atau memang kadang-kadang malas nih makan, maunya rokok aja sama kopi. Oh, itu enggak. Enggak ya? Enggak, saya enggak ngopi, enggak ngerokok. Enggak ngerokok. Jadi kalau ngerokok itu enggak mungkin buat saya kenyang. Oh gitu. Malah saya makan dulu baru ngerokok. Oh, kan ada orang tuh nggak makan tapi rokoknya Iya, memang. ada itu. Saya punya teman juga tuh dulu. Jadi ya maksudnya rokok itu sebagai pengganti makanan. Biasanya kalau orang-orang yang memang udah maksudnya stresnya udah memang berat gitu. Berarti kamu masih di tahap ringan ya. Iya. Ringan pun tapi masih merindukan ini sosok nenek ini, nenek kamu ini. Lalu kalau misalnya hubungan sama ibumu sebelum meninggal itu baik-baik aja atau Ya, ada gimana problem juga? Itu udah lama sih, Cik. Udah lumayan lama. Udah selisih berapa tahun nih meninggalnya ibu dan nenekmu? Ya, nenek mama saya itu 2020, nenek saya itu intinya nggak selang lama deh. Oh, nggak selang lama. Nggak selang lama. Berarti misal setahun ya? Iya, setahun bisa bilang kayaknya 1 tahun deh. Oh, tapi tapi sering intens gak tanya sama mama atau Enggak, semenjak saya dibawa sama nenek itu enggak. udah nggak hubungan sama mama lagi? Masa komunikasi?
komunikasi kayak jarang aja. Jarang. Tapi apa sih dulu kecil berarti masih langsung masih di ini Masih rawat sama nenek. mama. Oh mama, ya itu waktu sama mama itu kontak batin atau kontak komunikasi kamu tuh sehari-hari kayak gimana sih? Ya kan saya kan tidur di rumah dia gitu, jadi ya saya diajakin aja, dia mau kemana saya ikut. Oh, Jadi sekolah itu sebenarnya saya jarang dulu, makanya orang-orang ngedengar saya umur 19 dan kelas 11 itu bingung. Bing, Kayak bingung kok bisa gitu. karena harusnya. Ya kan harusnya udah kelas 12 atau enggak udah kuliah. Oh gitu. Iya. Kamu lahir tahun berapa sih maksudnya? 2005. 2005. Iya, umur kan 19 tahun. Iya sih benar. Kayak bingung. Oh, harusnya udah SMA ya. Bukan SMA apa sih maksudnya? Udah kuliah. lulus ya, udah dari Kuliah. SMK. Oh, tapi ya nggak apa-apa lah ya, kan? Soalnya kan dulu juga sempat dibully gitu. Oh gitu. Di Oh SMA. ya, boleh dong ceritain dibulinya kenapa? Kalau bully itu mungkin karena gimana ya? Kan kakak tahu juga ya kalau misalnya anak itu pengenalan apa sih namanya? MOS ya, Masa MOS. orientasi. Iya, MOS. Iya. Kan kalau MOS kan itu kan 1 minggu ya. Iya betul. Nah, di dalam 1 minggu itu setelah MOS itu baru saya datang. Baru saya Oh, masuk jadi sekolah. kamu telat ya Iya. masuk ke sekolahnya pada tahap awal orientasi itu ya, siswa. Oke. Jadi saya nggak ada temen. Ada temen tapi dia kayak mana ya, teman tapi ngebully. Oh, tapi maksudnya udah kenal sama temen ini? Udah Oh, tapi maksudnya mau masuk geng atau gimana tuh? kayak gini tuh. Oh, harus ada tahap-tahapan seleksinya ya? Nggak ada dong. Tapi kan kayak circle lah sebenarnya, bukan geng, circle. Tapi dibulinya kenapa tuh? Kayak Dibully ya emang karena saya di itu kan karena pertemanan, terus saya bisa bilang saya aja sampai bingung kenapa dulu sikap saya begitu. oh jadi Kayak diem dibilang ya? caper banget. Oh, Hyperaktif. dirimu? Karena kan SMP kan dulu masih ada nenek. Hyperaktif itu kayak gimana tuh? Ya kayak gimana ya? Aduh, saya Jahil kah kayak- atau? bukan jahil, jahil sih bisa dibilang. Haha. Tapi yang paling dominan? Kayak jahil terus sering jarang masuk juga, jarang ngerjain tugas. Oh, males ya? Mm-mm. Tapi hiperaktifnya itu kayak suka gangguin nggak Iya, pada gangguin. di kelas juga? Mm, Oh gitu, jadinya dibulinya karena itu. gitu. Dibulinya kayak gimana sih contohnya? Pernah itu saya kan kayak bercanda ya sama teman saya yang toksik ini, Mhm. terus saya jatuh, terus ada teman saya yang di belakang itu namanya Jeki kalau nggak salah. Jeki sama Ryosen, saya masih ingat itu namanya sebenarnya. Oh gitu. Alumni saya. Lalu? Dia kayak si Jeki ini nggak seneng kan sama saya kan. Jadi ya dia nginjek-injekin sama saya tuh. Oh, ini kakak tingkat ceritanya? Enggak, sekelas. Sekelas. Oh. Lalu? Ya udah kan saya kan ya mungkin bercanda aja. Tapi gobloknya dalam diri saya kalau misalnya masih ingat cerita itu, goblok banget sih. Lu kan dibully tuh, ngapain lu bercanda ngirinya gitu. Oh, suka bercanda sama mereka. Mungkin mereka, saya kira mereka itu bercanda nginjek saya. Rupanya kagak, dalam hati gitu. Oh, tapi memang ini nggak sih ada dampak nggak dari bulian itu? Dampak ada. Apa tuh? Setelah itu saya jadi malas sekolah. Malas sekolah? Lebih baik madol. Madolnya itu saya kayak bilangnya ke sekolah. Dulu kan naik sepeda ya. Nah, bilangnya ke sekolah, tapi Lalu? saya jalan naik sepeda itu ke tempat dulu. Sebelum tempat saya dulu? pulang, Oh. sebelum ke itu. Oh, jadi Sebelum kamu pulang ke pergi sama dulu teman ya? saya. Ya jalan-jalan jadinya. Itu jalan-jalan deh kemana aja. Lanjut, lalu? Kalau misalnya jam 11 itu udah bisa pulang. Alasannya kenapa pulang cepat? Ya itu pulang cepat aja. Karena memang nggak nyaman di sekolah Iya, ya. males. Saya Tapi teman kamu ini masih ada sampai saat ini? masih. Gimana tuh perubahan mereka kepada kamu? Mungkin udah berbeda karena ya dia udah mulai ngeliat saya udah nggak kayak dulu. Oh iya. Udah bukan jadi kayak anak sulung. Oh, dulu kamu mungkin masih culun sih, gimana ya? anak culun. Kurang Temen kan karena kan saya kan itu telat masuk MOS. kan masih awal kan. Hmm. Awal jadi masih menyesuaikan nih sama adaptasi lingkungan dan pertemanan Iya. segala macamnya itu ya.
Tapi tapi nggak sampai membuat drop gitu kan? Enggak. Tapi Hanya cuman malas aja ke sekolah. malas ke sekolah. Tapi malas sekolahnya itu nggak trauma, nggak ada sistem kecemasan yang lain. Enggak ada. Nggak ada ya. Berarti memang ya kurang tidur tadi itu karena faktor dalam keluarga ya. Iya. Oke. Terus sekarang kan sosok nenekmu ini kan masih dirindukan nih. Ada nggak sih yang udah bisa ya kurang lebih sama lah perhatiannya sama nenek kamu? Mungkin ada pasanganmu atau gimana? Ada Ya. pacar saya itu. Kayak Dia- gimana tuh dia? Dia bisa dibilang kan karena gimana ya? Mhm. Itu saya ngedapetin dia itu lucu juga sih bisa dibilang ya. Oke, boleh Karena kan ini diceritain. saya ceritain aja ya Iya. singkatnya. Waktu kemarin MOS itu dia kan Mhm. kelas 10 ya, saya ngeliatin dan saya itu di situ masih jadi OSIS. Oh, kamu memang OSIS ya? Sampai sekarang juga masih OSIS. Dari Kelas kelas 10? 10, iya. Oh. Kelas 10 saya dipilih langsung sama guru. Oh gitu. Karena memang kamu rajin ya? Karena waktu di kelas 10 itu saya paling menonjol di jurusan. Oke. Karena kan saya kan emang backgroundnya kan dulu pengen banget jadi anak pengedit gitu, jadi udah tahu semuanya. Oh, jadi pas ditanya kenapa kamu masuk jurusan ini, ya kamu Ya udah tahu lah. Iya, udah spontan aja gitu ya. Udah ready. Terus? Nah terus ya karena saya yang paling cepat karena kan anak-anak di alumni saya alumni seangkatan saya kan masih gimana ya, bisa dibilang mereka nyalain laptop aja belum tahu. Oh, PC. masih bingung Iya ya. masih bingung karena kan dari pelosok Daerah ya. daerah. Oke, lanjut. Saya juga bisa dibilang OSIS ya di 2 tahun ini. Jadi di tahun kemarin kan di awal MOS saya itu kan jadi itu ya, jadi pembaca di apa sih bisa dibilang upacara ya. Di upacara itu baca undang-undang. Oh, Jadi saya salpok sama cewek yang rambutnya pendek, terus di kelas 10. Terus saya kira, "Wih, dia paskib juga. dia kan anak baru. Oh, maksudnya ikut juga dalam upacara itu, petugas. Iya ikut petugas. Dia kan anak baru penyerahan apa dong? Penyerahan. Oh, Penyerahan tanda gitu, itu iya, ya. tanda. Iya, iya. Lanjut. Nah, setelah itu saya ngeliat, ih cantik juga nih cewek rambut pendek kayak gitu. Ya udah saya bilang sama teman saya nih, namanya Arsito, dia OSIS juga dulu kan, wakil OSIS. Dia Oh bilang, gitu. Sampai sekarang, Iya, Wakil. sekarang udah nggak, dia udah tobat, nggak mau masuk OSIS lagi, udah malas. Oke, Terus terus saya lanjut. bilang sama Tok, nih tebak nih, pasti bentar lagi gue bisa dapat nomor dia terus jadian sama dia. Terus dia bilang, ya udah ya sudah, ya udah kan terus saya Iya, pengen iya. kenalan. Terus ada di mana momen itu masih MOS kan. Nah di situ kayak nulis sesuatu, tapi saya ngelihat dia ini cewek saya ini nggak ada pulpen, ya kan? Saya inisiatif pinjam pulpen ke teman saya. Dia bilang, Dik, teman saya kan namanya Dik kan, Dik pinjam pulpen kan buat apaan kata dia. Ya udah saya langsung ambil kan, dan ntar gue ganti gitu. Iya, iya. Saya Terus? ambil terus refleks, terus dia kan balik lagi tuh ke tempat dia buat nyari pulpen. Lalu? Nah terus saya naruh pulpen di tempat kertas dia dan udah saya tinggal Dia lagi apa nih? lagi Ujian? nyari pulpen. Nggak, maksudnya itu pulpen untuk? Nggak tahu nulis apa sebenarnya, saya lupa. Itu dia nulis di Gitu. HVS gitu, nulis sesuatu lah. Refleksi mungkin mungkin ya? refleksi ya, refleksi. Oke, lanjut. Refleksi. Nah terus saya tahu pulpen di situ, udah saya tinggal. Terus saya bilang sama Dika, udah pulpen lo nanti nanti gue ganti 2 kali lipat. Oke. Jadi saya pergi. Terus teman saya ini namanya Manda kan cewek. Aha. Dia nyadar ini kalau misalnya apa yang ngasih pulpen itu saya. Terus dia ngasih tahu ke pacar saya gitu, yang ngasih pulpen ini. Oh gitu. Terus ya udah, dia mungkin tahu ya udah gitu. Nah, terus ya udah, terus saya coba pulang bareng kan, tapi gimana ya, cowok kan kalau misalnya Dia rumah, maksudnya enggak, aku potong. Dia di mana tinggalnya? dia di Jakarta Barat. Oh iya. Iya, anak rumah dia, bukan anak pantai. Oh, kamu ajak pulang bareng naik TJ atau gimana tuh? Bukan ajak pulang bareng sih sebenarnya. Dia sama teman saya Manda itu kan yang cewek. Oh, Sedangkan saya sama teman cowok-cowok saya. oh gitu. Jadi, Saya minta bantuin dong. Bantuin gue dong. Gue pengen ngedeketin dia, itu mahal banget itu kan. oh sama temenmu ini Iya. Amanda. Nah, terus saya udah diajakin aja pulang bareng.
Tapi gue bilang kayak gimana, sangat kaku, nggak ada perkataan sama sekali. Ya kan, Ya, maksudnya namanya dari juga awal ya, masih awal. Malu-malu, soalnya kan saya belum pernah pacaran. Oh gitu. Oh dari SMP itu juga memang nggak pernah. Belum. Udah terkenal soalnya. Oke, jadi pandangan pertama lah di sini ya, di SMK ya. Ya udah, Terus gimana tuh? Deket-deket terus saya minta nomor dia itu dari mana teman saya. Haha. Dapat, terus saya ngechat. Setelah nggak ada seminggu sebenarnya langsung dia Mhm. Oh iya. iya Oh berarti maksudnya dia langsung terima gitu ya? iya soalnya dia yang udah tertarik. Oh gitu juga, berarti emang kebalas nih ya. Oh, tapi dampak apa sih namanya? Makin bersemangat dong ke sekolah Iya, karena cewekmu ini. pengen ketemu. Iya kan? Iya. Pengen ke sekolah mulu nih. Kayak maksudnya Iya, tapi kan ya kadang ekspektasi tidak sesuai realita. oh gitu, betul. Karena kan juga kalian beda gimana? Seangkatan atau beda? Beda, dia kan kelas 10, saya kelas 11. Nah itu mungkin ada jadwal tersendiri ya dari kelas 10 sampai kelas 11 kan udah beda ya. Tapi ya mungkin semangatnya di situ ya. Iya. Ya itu mungkin tadi yang aku tanyakan apa terkait nenekmu dan pasangan. Berarti ini nggak beda jauh dong Iya. untuk memberi semangat, memberi kayak ada kehidupan baru nih Jadi maksudnya. warna berwarna. Iya di kan, situ. kehidupan berwarna juga di kehidupanmu gitu. Mungkin kayak gimana nih yang mungkin mirip bangunin Kayak dia sering ngebangunin saya walaupun lewat telepon, tapi dia sampai nge-spam. oh gitu. Bahkan ini masih ada bekasnya. Bahkan itu dari semenjak saya pacaran sampai sekarang. Dia selalu aja nge-spam kalau misalnya pagi-pagi tuh biar bangun. Oh, tapi kamu kebangun nggak? Eh, bangun. Tapi kalau sialnya itu dalam keadaan kayak HP dulu. Mungkin kayak dia sering teleponin saya. Ini masih ada bekas foto gimana ya? Nge-spamnya dia. Oh, call-nya ya, Iya. calling. Itu Calling dari untuk HP. membangunkan. Itu udah dari semenjak pertama kali pacaran sampai sekarang. Oh gitu. Jadi emang intens yang menjadi sosok nenekmu ini ya. Maksudnya Iya, kan nenekmu ini kan sering bangunin, sering kayak ayo waktunya berangkat sekolah gitu-gitu ya. Iya. Berarti mengingatkan ya, lebih jadi pengingat. Lalu apalagi hal-hal yang mempunyai apa kesamaan lah yang dilakukan nenek sama pasanganmu ini. Ya sama-sama ngedukung sih. Aduh, support sistemnya ya. Iya. Support sistemnya itu dalam bentuk kayak gimana? Ya kayak itu pasti kan semua pasangan itu kayak terutama cewek kan pasti bakalan mendukung apapun yang cowoknya mau. Perhatian sama pasangannya ya. Iya. Jadi misalnya kalau pasangannya ada keliru atau ada yang kurang tepat gitu, dia ingetin, dia support juga. Kalau misalnya pasangannya lagi drop parah atau lagi ya kurang semangat lah ya, dia membantu gitu ya, membantu kayak dalam arti itu kehidupanmu juga nggak terlalu banget harus terpuruk banget nih, tapi ada aku juga bisa jadi indah gitu hidupmu kayak gitu ya. Oke, terus semenjak ada pasanganmu nih, sosok nenekmu ini maksudnya masih teriang-iang nggak sih kayak sedih atau masih ya? Jadi maksudnya tapi pasanganmu ini tahu maksudnya kesedihanmu kehilangan sosok seorang kasih sayang ini nenek. Mungkin nggak sering sih sedih ya, tapi terkadang kayak gimana ya, kan keluarga saya tuh dulu kan ada video khusus gitu kayak lagu Batak, dan itu ada video kenang-kenangan dari kayak zaman dulu banget waktu saya masih kecil. Oke, terus Jadi kalau saya ngeliat foto nenek saya itu, ya saya kadang-kadang nangis. oh gitu. Jadi ada nangis tapi nggak berlarut ya. Tapi apa sih yang membuat kamu memang sedih nih, tapi bisa kembali lagi nggak sedih gitu? Apa yang dilakukan? Ya kayak saya berpikir gitu, kalau misalnya lo sedih itu mau sampai kapan, lebih baik ya udah lo mendingan lanjut joki aja deh sana. Ya udah. Oh jadi pikir nenekmu juga kan udah bahagia di surga gitu ya. Oke, tapi pasanganmu ini pernah nggak sih kayak udahlah sayang gitu kan, nggak usah berlarut-larut kan kehidupan masih panjang ke depannya.
Ya dia sih sering sih kalau misalnya saya butuh free time itu dia langsung kasih. Oh, selalu ada ya buat Jadi kamu kalau ya? misalnya saya, dia tahu itu kalau misalnya kayak Sabtu atau Jumat, Sabtu Minggu itu saya nggak boleh diganggu. Itu emang waktu free day saya, mau ngapa-ngapain saya bebas, Oh gitu. nggak boleh ada yang kayak harus ada tugas. Makanya kalau saya ada tugas itu males ngerjainnya, mendingan hari Senin. Oh, jadi ada free Free time time, free buat time ya. kamu ya. Me time nih dibilang gitu. Me time lah. Ha. Lalu sampai sekarang masih bisa membackup itu ya, rasa sedih itu ya. Tapi kalau sama adik kamu Emang nggak bisa sih. belum bisa ya. Nah, di sini tuh ada teknik nih. Aku punya teknik konseling namanya empathy chair. Jadi kayak kamu ngomong nih sama aku seolah nih adikmu. Jadi apapun yang kamu keluhkan atau kamu rasakan ke adikmu itu kayak tersampaikan loh. Kayak belum yang apa? Mungkin belum bisa ketemu nih sama adikmu, tapi pengen menyampaikan hal tersebut gitu. Juga apa gimana ya? Belum bisa menyampaikan ke adikmu karena belum tepat waktunya, tapi kamu bisa menyampaikan dulu ke aku gitu. Kalau itu emang nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Emang saya emang pure nggak suka sama dia. Tapi maksudnya dipelongkan gitu, kayak maksudnya gak sukanya kenapa sih? Kayak misalnya ya, aku nggak suka nih sama kamu karena kenapa kok kamu nggak pernah sesuai perkataanmu atau gitu. Itu emang karena pure karena kematian itu, bencinya karena itu. Oh gitu. Jadi buat diperbaiki juga nggak bisa ya. Nggak bisa. Bahkan sampai keluarga pun bilang, terutama om saya yang pertama ya, udah biarin aja kan, kayak gimana ya, itu kan adekmu sendiri. Terus saya bilang, nah terus ya udah saya nggak peduli. Oke, emang dari kamunya sendiri nggak peduli ya. Iya. Tapi kalau misalnya kamu mau, kamu diberi kesempatan nih, misalnya kamu ini memang terakhir, maksudnya terakhir hidup kamu ya, kamu ngomong apa sama adikmu? Sampaikan aja, misalnya seolah aku nih adikmu, kayak kamu ngomong apa? Ya udah. Bahkan nggak ada yang saya mau bilangin, saking bencinya kan. Nggak ada. Nggak ada. Kayak biarin aja. Emang maksudnya gimana ya? Kan memang nggak bisa ini nih, memaafkan. Cuman kalau misalnya kamu mencoba memaafkan adik kamu, maksudnya dalam arti seiring berjalannya waktu kan dicoba dong kita kan. Walaupun dalam hatimu ini bertentangan dengan apa ya? Ya itu rasa kecewamu ini udah berat banget sama adikmu ini. Jadi batinmu juga nggak nerima sebenarnya, tapi mau mencoba gitu, mengusahakan kalau misalnya adikmu ini emang ya udah dia memang adikku gitu kan, bagaimanapun dia adikku gitu. Apa yang kamu mau sampaikan ke dia? 1 atau 2 kata aja gitu. Berubah aja sih. Cuma ngomong berubah, karena saya di umur dia itu, di umur kayak gimana ya, gue di umur lo itu udah beda. Oh gitu. Udah nggak kayak lu, udah mulai bisa berpikir sendiri. Oh jadi cuman minta titip pesan berubah. Jangan selalu stay di tempat yang sama gitu. Oke. Lalu apa sih namanya, dari kata-katamu ini apa yang meyakinkan adikmu ini harus mengikuti perkataanmu ini? Ya sebab kalau misalnya dia tetap di situ, dia bakalan jatuh kayak saya. Oke. Lalu misalnya kata-kata kayak apa namanya, ya kakak ke adik kayak gitu loh, kayak maksudnya walaupun kamu memang benci nih, memang kecewa banget, tapi kayak ada nggak sih rasa sayang sedikit aja, sayang sedikit aja, maksudnya tuh kayak ya udah kamu jaga dirimu baik-baik atau gimana gitu loh, maksudnya gimana ya, memang kecewa sama nggak bisa maafin itu jadi satu ya, tapi diusahakan untuk mengampuni kayak gitu. Ada nggak 1 kata 2 kata lagi nih untuk adik kamu supaya dia yakin memang kata-katamu tuh benar, maksudnya oh kakak gue nih peduli juga nih sama aku walaupun memang kita nggak intens ngobrol kayak gitu. Mungkin gimana ya,
nggak ada sih, emang kayak satu kata itu aja. Berubah Dia dan emang berubah. memang jangan jadi Jangan stay di tempat itu. jangan stay di tempat itu. Maksudnya di tempat Kayak dia itu di tempat aman, sifatnya. kayak dia sifatnya begitu terus gak berubah. Lalu kalau misalnya adekmu ini berubah, Ya udah, bagus lah. Berarti emang dia udah berubah dan mungkin bukan dia yang dulu. jadi sikapmu juga harus berubah dong. Harusnya. Tergantung sih. Tergantungnya kenapa? Karena kan emang dia lebih lama didikannya sama mama. Oh gitu. Jadi Mama kan kasar. jadi dia juga memang kasar. Takutnya kasar. Kalau misalnya dia berubah terus caranya ngambil yang mama. Karena kan kita kan berubah pasti ngikutin sama yang dulu. Iya sih. Kayak saya kan dulu kan Masa berubahnya didikan baru ini. Banget berubahnya baru saya semenjak nenek saya meninggal. Jadi saya ngikutin sikapnya kayak nenek saya. berarti ada apa sih namanya masa-masa yang bikin dia berubah karena kejadian. Iya. Oke, misal adekmu ini udah memang mendapat kejadian nih kayak dirimu, kayak kamu sekarang udah berubah nih dan pengen kembali, maksudnya nggak punya siapa-siapa. Nah kalian berdua nih hanya tinggal ya, misalnya semua udah nggak ada nih keluarga, hanya kalian berdua doang. Itu menurutmu kayak gimana? Kamu masih nerima adikmu ini? Iya terpaksa. Kan ya. Oke. Karena nggak ada keluarga lain ya. Saya kan pasti megang kepala keluarga. Iya betul. Jadi ya ini sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab sama adikmu, apa sih namanya? Ya gimana ya? Ya mengusahakan adikmu ini terlindungin. Itu apa yang kamu lakukan? Ya kalau misalnya dia ada sesuatu ya bilang aja. Tapi kamu ajak ngobrol nggak? Kalau misal udah beda nih ya, beda Ya waktunya bisa ya. aja. Bisa aja. Berarti tapi rasa kecewa itu masih ada? Masih ada. Walaupun adikmu ini udah mengakui kesalahan atau memang udah menyesal, Iya. itu masih ada. Kalau telat gitu. Kalau tahu Mimi pasti tahu itu maksudnya. Wah telat gitu. Oke. Mungkin dia ngomong, iya aku memang telat, tapi setidaknya aku udah berusaha sadar gitu, sadar diri. Tetap aja kamu belum bisa menerima ya. Oke. Tapi kan gini, pasanganmu ini kan jauh beda ya umurnya dari kamu. Atau gimana? Iya. Iya. Bisa dia 15 saya 19. Ya, jauh beda berarti masih di bawah ya. Adik dong ya. Adik. Nah, kayak gini. Aku kasih aja, maksudnya kasih bayangan aja pasanganmu ini kan sama lah ya, nggak beda jauh kayak maksudnya bukan sama sifatnya ya, maksudnya umur dan ya selang beberapanya sama adik kamu lah. Misalnya pasanganmu ini adikmu, lah berarti gimana ya? Ya kamu menyayangi pasanganmu juga menyayangi adikmu kayak gitu sih. Walaupun konteksnya berbeda, mereka berbeda, tapi kan sama-sama harus diberi ya kasih sayang, terus perlindungan juga sebagai kita lah sebagai udah dewasa ya, udah dewasa memang. Oh ya memang itu udah kejadian dan memang mungkin gimana ya, salah adikmu juga ada, cuman kan itu juga kejadian yang secara tidak langsung nggak mau juga terjadi gitu, hal itu kayak gitu sih. Kalau misalnya nih kamu melihat lagi kondisi yang memang udah lama, tapi kamu kan udah dewasa nih, udah bisa berpikir dong panjang kayak gitu sih. Apa yang kamu pengen, maksudnya gimana ya, kata-kata lah biar adikmu ini memang ya jadi akur lagi kalian kayak gitu loh maksudnya. Bisa nggak? Maksudnya bisa dong harusnya. Maksudnya ada dong keinginan sedikit aja. Kalau misalnya ada itu apa yang mau disampaikan gitu loh, tentang ya perubahan adikmu ini, sama biar dia itu juga tahu gitu loh, kayak gitu sih. Ini untuk teknik yang ini. Iya. Jadi kayak apa yang kamu pengen sampaikan ini, kayak
aku nih kecewa nih sama kamu gara-gara kamu eh, orang yang kita sayangin itu nggak ada di dunia ini, kayak gitu misalnya. Kan biar peluang juga dong, Iya, harus. ya kan? Kayak gitu coba disampaikan. Kita nah, saya bakalan coba pakai itu ya, bahasa sayang dulu ya. Mm-mm. Bayangin kalau misalnya lu di situ nggak pengen ke berenang gitu, Mm-mm. lu nggak usah maksa-maksa opung. Opung itu nenek ya. Lu nggak usah nyuruh-nyuruh opung gitu, lu biarin aja, lu ada juga waktunya nanti ikut berenang, bukan sekarang. Itu gara-gara lu mama juga meninggal, lu nggak ngasih tahu ke gua kalau misalnya mama lagi sakit. Gue dapat kabar kalau misalnya mama udah meninggal dan kaku. Oke. Dan terus buat opung nih, eh, lu kenapa ya, lu kan udah gede gitu. Saya udah nggak bilang gede, kan gede, Iya. karena kan ya udah bisa dibilang gimana ya? Dia kan udah 3 berapa kali gitu. Udah umur lah ya. Iya, Lalu lu kan udah gede, harusnya bisa mikir kalau misalnya orang tua itu berenang di pagi-pagi sampai malam gitu, itu bakalan ngedrop. oke. Ya udah maksudnya cukup tersampaikan. Ya mungkin bisa sedikit. Oke, jadi menurut aku nih, dari semua ceritamu ini, aku ambil kesimpulan, kamu itu memang, ya ini faktor dari kamu sulit tidur, terus kayak banyak kurang fokus ya di sekolah, kurang semangat juga dari faktor keluarga ini. Dan memang ada terselubung hatimu masih terjebak ya di masa lalu. Maksudnya terjebak di masa lalu itu masih nginget-nginget hal-hal yang memang hal-hal yang berharga buat kamu, menurut kamu. Maksudnya buat kehidupan kamu sangat berharga, berarti gitu kan. Ya ini kehilangan sosok nenek dan ibu sendiri. Kan gitu. Tapi sering berjalannya waktu, kamu ada penyemangat juga nih dari pasanganmu. Terus kamu juga udah mencoba nih tadi dengan teknik yang menyampaikan pesan untuk adikmu ini, supaya maksudnya kamu plong juga kan untuk bercerita. Terus apa sih evaluasi atau refleksi hari ini yang kamu dapat? Kita udah banyak cerita, kamu juga banyak banyak dapat juga feedbacknya dari kita cerita. Itu apa sih? Ya mungkin biar saya ini biar semakin terbuka aja, jangan jadi orang yang caper seperti biasa aja. Dan jika orang nggak suka ya biarin aja, karena mereka bakalan menjadi bakalan menjadi penghambat gitu. Oke. Lalu apalagi hal-hal yang didapat yang misal bisa diubah dalam hidup kamu ke hari-hari berikutnya? Mungkin ya lebih terbuka aja sama orang. Terbuka. Jangan selalu dendam. Jangan menyimpan dendam ya, harus diselesaikan. Maksudnya diselesaikan bertahap ya, gak mungkin juga langsung sembuh juga kan gitu. Jadi kan ini udah di ujung sesi konseling pada hari ini nih. Rasa yang kamu rasain setelah kamu cerita? Ya lumayan aja, kayak bisa lebih terbuka kepada orang lain gitu. Terus lebih juga udah tersampaikan nih apa yang dirasakan gitu kan, apa yang disimpan selama ini ya. Iya, bahkan saya yakin satu kelas saya belum tahu ceritanya. Oke. Berarti memang kamu percaya banget ya sama aku ya. Emang saya itu nggak selalu terbuka sama orang lain. Oke. Tapi memang ini tuh harus diceritain karena emang udah disimpan banget ya. Lagi pula kan nggak ada nih, maksudnya sulit percaya ya sama orang lain gitu. Mungkin ya itu juga menjadi cerita juga ya, cerita yang disampaikan ke aku juga menjadi pengalaman juga kan. Jadi terima kasih banyak untuk sesi konseling hari ini. Semoga di kehidupan atau di hari-hari selanjutnya kamu bisa lebih terbuka, lebih juga maksudnya merefleksi diri kamu.